10 vial obat gagal ginjal akut Fomepizole dari Singapura tiba di Indonesia hari ini. Ke-10 vial ini merupakan bagian dari 30 vial yang dipesan pemerintah. Sementara 20 vial lainnya sudah datang lebih dulu dan digunakan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selanjutnya, Fomepizole akan dibagikan ke sejumlah rumah sakit di berbagai daerah secara gratis untuk mengobati anak pengidap gagal ginjal akut. Kementerian Kesehatan menyebut efikasi obat ini mencapai 90% dan sudah atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Rencananya pemerintah juga akan membeli obat serupa dari Jepang dan Amerika Serikat. Itu adalah obat antidotum atau antidot atau bahasa Indonesia zat penawar ya. Jadi penawar yang khusus diberikan kepada gangguan atau intoksikasi atau keracunan karena obat ya. Dan mekanisme kerjanya adalah dia menghambat metabolisme terjadinya kristal-kristal yang diakibatkan oleh proses kimia dari zat etilen glikol itu. Nah, zat kristal yang didapatkan atau yang dihasilkan itu itulah yang merusak ginjal. Nah, itu kita hambat dengan obat itu, sekaligus apabila ada sumbatan-sumbatan di dalam ginjal itu juga Fomepizole dapat memberikan perbaikan. Efikasinya bagus ya, di atas 90%, dan ini obat sudah direkomendasi dari WHO ya sebagai obat antidotum atau penawar dari keracunan atau intoksikasi gagal ginjal karena zat kimia yang ada di dalam obat sirup. Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat menjadi 269 kasus, di mana 157 diantaranya meninggal dunia. Untuk menekan jumlah kasus, pemerintah meminta masyarakat tidak mengonsumsi obat-obatan jenis sirup untuk sementara waktu. Hingga kini Badan POM masih meneliti obat-obatan yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas sebagai penyebab gagal ginjal akut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul larangan menjualan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, sejumlah obat sirup di sejumlah apotek disita oleh petugas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan kembali melaporkan peningkatan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirup dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Bareskrim dan Balai POM ini melarang peredaran obat sirup hingga hasil penelitian terhadap obat tersebut keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau tadi pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirup juga dilakukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirup mengandung etilen glikol. Akibatnya seluruh obat sirup itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat-obatan tersebut meski telah dilarang. Ada 5 obat sirup yang ditarik dari peredaran karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dan berbahaya bagi tubuh. Selain menyita obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Muli juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat tersebut. Hingga kini ada 269 kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, tingkat kematian akibat gagal ginjal akut tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 58% atau 157 anak. Kini Kementerian Kesehatan bersama Badan POM terus meneliti obat-obatan sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Tim Liputan iNews melaporkan.